Sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini Uang Receh akan ngebahas tepatnya di jam pas CPI itu berlangsung teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana sih market itu begitu volatile saat menunggu atau sesuatu yang besar itu diumumkan teman-teman. Jadi saran Uang Receh jangan entry terlebih dahulu di jam-jam krusial seperti ini. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, Uang Receh mau mengucapkan selamat merayakan Hari Valentine ya teman-teman. Nah, di hari inilah kita berbagi kasih sayang, entah itu kalian sama pasangan, entah sama orang tua, sama orang-orang terkasih lah yang kalian sayangi. Selamat merayakan Hari Valentine buat kalian yang merayakan. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke pembahasan awal terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini economic calendar untuk hari ini tepat sekali bertepatan dengan jam dimana data dari CPI itu muncul teman-teman. Sebelum lanjut ke price action, kita akan bahas terlebih dahulu untuk CPI yang ada di bulan Januari. Nah, di sini Uang Receh bacakan untuk core inflation lebih di bulan Januari. Ini aktualnya kita di angka 5,6, sedangkan angka forecastnya di angka 5,5. Sedangkan untuk bulan sebelumnya atau Januari tahun lalu itu 5,7 teman-teman. Nah, di sini angka untuk core inflationnya kita sudah ada perbaikan dari hasil sebelumnya di kisaran angka 5,7. Ini impactnya tentu bagus teman-teman, harusnya kita berada di 5,6 ya. Nah, kita lanjut ke core CPI untuk indeks. Untuk aktualnya kita ada di 302,70, sedangkan previousnya 301,46. Ini kita mengalami kenaikan sedikit teman-teman, dan itu masih dalam batas yang menurut Uang Receh sendiri itu wajar teman-teman. Dan untuk CPI Januarinya sendiri, nah ini yang sedikit kita perlu waspadai teman-teman. Nah, forecastnya 6,2, untuk previousnya 6,5, sedangkan di bulan Januari kita CPI-nya di angka 6,4 teman-teman. Artinya dari bulan sebelumnya memang ada penurunan 0,1%. Tapi dari forecast ini angka yang masih agak jauh kalau menurut Uang Receh sendiri. Harapannya di forecast bisa 6,2, ternyata di luar ekspektasi, untuk hasilnya adalah 6,4. Nah, kurang lebih kalau seperti itu untuk market kira-kira harusnya impactnya nggak terlalu bagus ya teman-teman. Artinya angka CPI kita masih di atas dari forecast dan itu jaraknya juga cukup jauh di kisaran angka 6,4. Nah, kira-kira apa yang bisa membuat angka CPI ini masih di kisaran angka 6,4? Tepat sekali, beberapa hari yang lalu kita lihat sendiri kemungkinan yang mempengaruhi angka CPI ini adalah harga energi lagi teman-teman, yaitu harga oil. Beberapa hari yang lalu itu Rusia mulai membatasi pasukannya lagi untuk oil. Artinya mungkin oil akan meningkat lagi untuk secara harga. Jelas ini akan berpengaruh terhadap core inflation ya teman-teman, dan tentunya akan berpengaruh juga untuk consumer price index di bulan Januari. Apalagi kalau hal ini tetap berlanjut, bisa jadi untuk bulan Maret CPI-nya yang berjalan sudah Februari ada kemungkinan akan jauh lebih tinggi teman-teman ketimbang 6,4. Nah, di angka sini investor harusnya sudah mulai khawatir nih teman-teman, kira-kira di bulan Maret nanti pas perilisan data CPI untuk bulan Februari, akankah angkanya lebih naik? Nah, jika lebih naik, pastinya untuk risk asset lagi-lagi akan under pressure teman-teman. Dengan angka CPI yang masih tinggi, ada kemungkinan The Fed akan lebih agresif lagi dalam menaikkan suku bunga. Nah, kurang lebih seperti itu untuk CPI yang udah rilis hari ini. Untuk aktualnya secara general Uang Receh masih cukup oke, tapi untuk bulan Februari yang sebenarnya Uang Receh itu waspadai teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan utama, di sini Uang Receh mau bahas sedikit tentang BUSD yang kemarin juga Uang Receh sudah sempat singgung teman-teman. Ada sesuatu yang menurut Uang Receh itu tadi pagi tepatnya BUSD itu sempat turun drop lumayan signifikan teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri
BUSD itu turun ke kisaran harga 0,9950 banding 1 US dollar. Nah, tentunya turunnya BUSD ini akan membuat pasar panic selling. Itu yang pertama yang uang receh mau maksud di sini. Nah, selain panic selling, ini sebenarnya akibat dari berita kemarin, teman-teman. Kemarin uang receh sudah sempat bahas di channel YouTube uang receh. Kalian bisa cek untuk videonya. Nanti akan uang receh lampirkan juga di bagian deskripsi dari video uang receh. Nah, di sini meskipun ini hanya rumor dan masing-masing pihak belum secara resmi mengungkapkan permasalahan ini, tapi hal ini ternyata sudah menyebar sampai kemana-mana dan secara tidak langsung artinya ada sesuatu atau panik yang diciptakan dari berita ini. Nah, crypto firm Paxos to face SEC charge order to stop minting Binance stablecoin. Nah, ini juga udah uang receh jelaskan. Artinya SEC kembali serang industri kripto, teman-teman. Kali ini tepatnya adalah Paxos, di mana Paxos itu disuruh untuk menghentikan minting Binance stablecoin atau BUSD. Nah, incarannya langsung ke Binance, teman-teman. Nah, di sini ada 3 poin yang perlu kalian ketahui, 3 poin penting dari berita ini. Yang pertama adalah New York State regulator order Paxos to stop minting new BUSD. Binance CEO Changpeng Zhou said on Twitter. Nah, di sini Changpeng Zhou sudah mengkonfirmasi hal tersebut dan sepertinya CZ juga kebingungan, teman-teman, kalau sampai si Paxos ini benar-benar menghentikan untuk minting stablecoin-nya. Ada kemungkinan CZ akan cari perusahaan atau vendor lain yang bisa menyediakan BUSD untuk si Binance. Artinya BUSD sendiri akan masih tetap sama, namanya BUSD, dan kursnya juga masih tetap sama, 1:1 dengan US dollar. Tapi secara skala perusahaan sampai saat ini, kalau menurut uang receh, perusahaan yang hampir mengimbangi Paxos dalam membuat atau minting stablecoin itu belum ada, teman-teman. Artinya Paxos masih menjadi top tier untuk perusahaan minting stablecoin. Nah, untuk key point yang kedua di sini, sebenarnya the Ethereum BUSD token are backed by some 600 billion worth of treasury and treasury reserve repurchase agreement. Artinya sebenarnya BUSD yang ada di jaringan Ethereum itu di backup oleh uang nyata, oleh uang dolar asli, teman-teman. Dan perbandingannya 1:1. Dan itu sudah disiapkan dalam treasury itu sebanyak 16 miliar US dollar. Nah, di sini BUSD sebenarnya banyak berjalan di jaringan apapun, kayak si BUSD yang berjalan di jaringan BNB ataupun yang berjalan di jaringan Ethereum. Nah, dari pihak Paxos itu menggarisbawahi kalau BUSD yang berjalan di jaringan Ethereum itu secara angka atau secara uang itu benar-benar di backup dengan aset real senilai 16 miliar US dollar. Tapi pihak Paxos sendiri tidak menjamin untuk BUSD yang berjalan di blockchain lain apakah ada aset atau ada underlying asetnya, teman-teman, untuk itu. Nah, untuk key point yang ketiga, nah ini regulator set issue on other Monday as a result of several unsolved issue related to Paxos overseek is relationship with Binance. Nah, ini sebenarnya masih sekedar rumor kalau menurut uang receh sendiri. Tepatnya adalah hari Senin kemarin hal ini itu dikemukakan. Nah, untuk Paxos sendiri ataupun pihak SEC sendiri atau Binance sebenarnya belum ada pernyataan resmi tentang hal tersebut. Tapi buat jaga-jaga kalau sampai BUSD itu sebenarnya ganti ke vendor atau perusahaan yang lain, artinya pihak Binance harus menarik semua BUSD yang ada sekarang dan mengembalikan secara real ke uangnya atau mengembalikan ke Paxos terlebih dahulu, teman-teman. Artinya pihak Paxos akan mengganti uang nasabah yang sudah membeli BUSD kepada dia. Kurang lebih nanti seperti itu. Nah, sekarang yang jadi permasalahannya mungkin akan seperti ini. Di saat BUSD tersebut di-stakingkan atau dikunci selama beberapa tahun ke depan, akankah jaminan asetnya itu masih sama? Mungkin yang akan jadi masalah seperti itu. Ataukah yang mereka masih dalam posisi open trade, misal di leverage untuk BUSD-nya,
apakah mereka harus segera mengclose posisi mereka itu dalam keadaan rugi? Kalau untung sih nggak masalah. Mengclose posisi mereka dalam keadaan rugi dan meridemnya ke US dollar, teman-teman. Artinya kalau hal ini itu dilakukan secara massal, mungkin akan ada tekanan seller ke pasar, teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke price action untuk Bitcoin. Nah, di sini Uang Receh menggunakan time frame untuk 4 hourly, teman-teman. Sepertinya impact dari si CPI belum begitu terasa untuk hari ini. Di sini kita masih bisa melihat untuk RSI sendiri itu masih cukup bagus di time frame 4 hourly. Masih menunjukkan ada tandanya itu pembalikan candle, teman-teman, atau reversal istilahnya seperti itu. Dari RSI di sini kita bisa lihat pattern reversal masih terbentuk, bullish divergence masih ada di RSI-nya. Tapi untuk bagian candlestick-nya kita bisa lihat sendiri bahwa sebenarnya Bitcoin itu bergerak di pola yang sama, teman-teman. Nah, dia masih bergerak kurang lebih di area yang sama. Bisa dibilang ini adalah sideways, teman-teman. Tapi kita juga masih belum tahu untuk titik tingginya Bitcoin ini. Akankah dia bisa naik ke atas ataukah dia tertekan karena data CPI yang keluar secara garis besar bagus tapi tidak terlalu bagus atau tidak cukup sesuai dengan forecast yang ada, teman-teman. Nah, kita akan cek terlebih dahulu untuk Bitcoin potensialnya itu bisa meneruskan penguatan ataukah ini hanya wave B-nya dan melanjutkan koreksi ke wave C, teman-teman. Nah, sampai hari ini Bitcoin itu belum menunjukkan pelemahan yang cukup masif sejak tanggal 10 Februari lalu. Sudah 4 hari Bitcoin sideways di angka-angka yang sama, teman-teman, yaitu di range harga 21.300 sampai 21.900. Nah, di sini yang perlu kalian waspadai atau titik-titik yang perlu kalian waspadai. Yang pertama untuk kalian yang menggunakan time frame 4 jam. Di sini pantauan kita adalah si moving average 200 ini, teman-teman. Nah, Bitcoin sejak tanggal 10 ini belum mampu untuk menembus moving average yang 200 dan sekarang posisinya sudah dead cross dengan si MA50, teman-teman. Ada harapan kecil atau ini pandangan dari Uang Receh, Bitcoin akan melanjutkan penurunannya. Jadi di sini Bitcoin hanya mencari potensi untuk higher low-nya. Bisa jadi untuk higher low Bitcoin itu di kisaran harga maksimal 22.300-an dan habis itu Bitcoin akan melanjutkan pelemahannya, teman-teman. Nah, kira-kira untuk pelemahannya akan berada di kisaran angka berapa? Nah, Uang Receh juga sempat bahas, teman-teman. Di sini sebenarnya cukup ada pola yang mirip dengan head and shoulder, di mana di bagian sebelah sini ini adalah headnya, bagian tengah sini adalah shoulder, dan sebelah sini nanti akan ada lagi, teman-teman, dengan menunjukkan pola yang sama. Nah, kira-kira jatuhnya Bitcoin itu maksimal di angka berapa? Kalau berdasarkan head and shoulder dan support yang ada kemungkinan Bitcoin akan lari ke sekitaran angka 18.300 untuk worst case skenario-nya. Dan kalau Bitcoin masih mampu cukup memaintain di posisi sekitaran 21.300 sampai 21.700-an, masih ada kemungkinan Bitcoin untuk melanjutkan penguatannya, teman-teman. Dan penguatannya ini pun kalau menurut Uang Receh nggak akan langsung semasif untuk mengejar ke angka 25.000. Masih tetap di kisaran harga 22.300-an, Bitcoin akan menunjukkan pelemahan momentum lagi. Nah, di sini buat kalian yang bermain short position atau long position, ada harapannya kalau kalian mau melakukan short, tunggu konfirmasi candle terlebih dahulu, teman-teman. Artinya kalau Bitcoin sekarang di posisi 21.700, risk ratio kita itu masih terlalu besar, teman-teman. Kita tunggu dulu Bitcoin sampai benar-benar menunjukkan sesi bullish dulu agar semua orang mengira itu bullish dan dia bisa masuk di kisaran harga 22.300. Disitulah kita ada peruntungan untuk melakukan short position. Nah, jika Bitcoin menunjukkan atau masih bisa naik lagi melewati posisi 22.300 dan menunjukkan penguatan lagi,
Nah, kita tetap harus masih wait and see dulu, melihat grafik terlebih dahulu. Akankah kita bisa itu melakukan potensi long di situ? Nah, kalau long sih kalau menurut uang receh pada saat seperti ini bukan pilihan yang tepat untuk melakukan long di kondisi seperti ini, teman-teman. Nah, sekian dulu untuk pembahasan uang receh pada video kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan video ini, atau buat kalian yang punya pendapat lain tentang data CPI atau ide-ide lain buat uang receh bahas, silahkan share pendapat kalian di kolom komentar, teman-teman. Dan terima kasih buat kalian yang selalu support channel uang receh. See you on the next video.